Pemirsa, lebih dari 2/3 penduduk Indonesia saat ini dalam usia produktif. Kondisi ini menggambarkan besarnya potensi bonus demografi yang dimiliki. Persoalannya dari komposisi sebesar itu, berapa banyak sumber daya manusia yang mumpuni? Selengkapnya dalam Benang Merah Potensi Bonus Demografi. Gitu. Jadi kali itu penyakit kita, dan karena sistem kita politiknya politik demokrasi presidensial tapi multi partai, sulitnya itu adalah bagaimana kita menggalang partai-partai untuk seirama, itu sulit sekali. Jalan menuju Indonesia sebagai negara maju jelas terjal dan berliku. Disadari sejumlah persoalan pelik seperti pengangguran dan sumber daya manusia masih menggayuti. Namun ada kalkulasi yang memelihara optimisme itu. Salah satunya yaitu bonus demografi. Itu juga cukup luar biasa gitu. Tinggal bagaimana kita mampu mencerdaskan generasi muda, dan bagaimana memasuki ekonomi digital yang serba menggunakan konektivitas yang berbasis internet gitu, yang berbasis digitalisasi dan otomatisasi lah. Memoles bonus demografi agar kinclong diantaranya dengan cara meningkatkan produktivitas, investasi, inovasi, konsumsi, dan tentu saja memaksimalkan mutu sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi yang utama. Mewujudkannya dapat ditempuh dengan meningkatkan investasi di bidang pendidikan. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan investasi di berbagai bidang yang produktif juga dapat ditempuh untuk mengoptimalisasi bonus demografi. Jika tepat memolesnya, bonus demografi diyakini dapat menyokong Indonesia menjadi negara maju. Nah, ini yang paling utama adalah SDM itu ditentukan oleh dua hal, Mas. Yaitu pertama mengenai kesehatan, yang kedua adalah mengenai pendidikan. Kalau kesehatan dan pendidikan itu bisa istilahnya inline atau terintegrasi secara baik, bisa, Mas. Nah, tentu untuk pendidikan kita memang mau tidak mau, suka tidak suka, untuk bisa bersaing kompetitif dengan bangsa lain ya harus banyak mengirim tenaga-tenaga atau anak muda kita untuk sekolah di luar negeri, seperti yang pernah dilakukan oleh Jepang waktu terjadi restorasi Meiji, Mas. Itu pernah itu. Jadi Jepang menyekolahkan anak mudanya untuk menempuh pendidikan di luar Jepang. Tapi di Jepang itu ada
Ikatan mereka rasa kebangsaannya tinggi, terus mereka balik lagi, Mas. Nah, Indonesia ini ada kelemahannya, mereka sudah di sana banyak nggak balik lah, itu jadi masalah, Mas, itu ya untuk balik ke Indonesianya. Jadi ke depan kualitas dari investasi pun juga harus ditingkatkan. 2020 setiap 1 triliun investasi asing itu bisa menyerap 1.300 orang tenaga kerja, dan sekarang angkanya hanya kisaran 1.000 orang. Jadi rasio antara investasi yang bisa menyerap tenaga kerja juga harus ditingkatkan. Dengan cara itu, kita bisa mengelola bonus demografi dengan baik. Karena ini adalah kesempatan yang hanya sekali terjadi, dan kalau mengelola masalah-masalah fundamental ketenaga kerjaan, ini akan membuat beban ekonomi ke depan dan akan makin sulit untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas pada 2045. Walau di atas kertas, bonus demografi dibilang menjanjikan. Namun jika salah kelola, bisa-bisa malah mangkrak dan gagal mendukung Indonesia menjadi negara maju. Dampaknya, pengangguran dan kemiskinan meningkat, terutama di kalangan tenaga kerja muda. Imbas lainnya yakni keterbelakangan ekonomi yang ditunjukkan dengan rendahnya produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, hingga persoalan sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, hingga kejahatan. Jadi sistem pendidikan kita ini memang lebih banyak menghasilkan lulusan yang generalis, ya, sehingga untuk keahlian-keahlian tertentu itu kita kekurangan, sehingga sementara untuk keahlian yang lain kebanyakan sehingga akhirnya pengangguran sarjana, pengangguran usia muda itu akhirnya cukup besar karena ada mismatch antara sistem pendidikan kita dengan kebutuhan industri, sehingga akhirnya yang terjadi adalah skill yang industri hanya menyerap skill yang rendah, sementara skill yang tinggi-tinggi itu akhirnya nggak ada, sehingga industri ketika akan membangun sesuatu yang sifatnya lebih maju, ya mereka terpaksa merekrut dari luar atau ya terpaksa berinvestasi di tempat lain. Tentu apa yang menjadi korban ya masyarakat Indonesia juga, Mas. Pada akhirnya ya kan semua akhirnya kan kembali bahwa cost yang dikeluarkan lebih besar dari benefit yang didapatkan gitu, Mas. Jadi kalau cost yang dikeluarkan banyak dalam hal ini untuk mengejar ketertinggalan itu kan kosnya besar, Mas. Misalnya kita mau dalam pendidikan misalnya kita mau pendidikannya agar tinggi, agar semuanya memahami tentang digital, itu kos yang dibutuhkan besar sekali, Mas. Mereka harus sekolah di luar negeri, harus sekolah juga di dalam negeri, perguruan tinggi itu kita repotnya juga ada yang swasta, ada yang negeri yang nggak sama secara ini. Nah itu kan menjadi problem sendiri. Belum lagi kalau soal kesehatan jumlah dokter di kita masih kurangnya banyak sekali, ribuan dokter kita masih kurang, sementara pendidikan dokter kita juga masih dikelola oleh universitas-universitas yang jumlahnya hanya itu aja. Jadi artinya cost-nya memang lebih besar daripada benefit yang didapat kalau kita dalam berandai-andai gagal dalam ini. Terlalu mahal ongkos yang harus ditebus andai bonus demografi luput dari pengelolaan yang serius. Sedangkan dengan kondisi seperti saat ini saja, beban sosial sebagai dampak pengangguran cukup signifikan dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.